Capek, aduh tapi seger kalau habis olahraga tuh seger. Dan sekarang enaknya liburan. Kalau liburan itu bisa sampai siang olahraganya, kan libur. Dan sekarang 17 Agustusan, biasanya tuh tahun lalu kalau 17 Agustusan kita lagi upacara tuh di situ di lapangan. Sekarang it's okay, lagi pandemic, kita harus stay at home. Tapi semangat kemerdekaan dan semangat memuji Tuhan harus tetap kita jaga. Yuk kita memuji Tuhan untuk kemerdekaan yang Dia telah berikan. Merdeka! Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Ayo anak-anak, kita nyanyi bersama-sama sekali lagi dengan penuh semangat. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Hai Sweetie Kids, hai Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun berada. Nama saya Swatili. Apa kabar kalian semua? Senang sekali langsung bisa membawakan firman Tuhan hari ini. Terutama hari ini kita juga mau bersuka cita memperingati hari kemerdekaan kita. Sekalipun Lause tahu kalian pasti kangen bisa merayakan dengan teman-teman, bisa merayakan dengan lomba-lomba seperti sebelum pandemik. Tapi sabar ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi mari supaya kita tetap sukacita, yuk kita memuji nama Tuhan. Good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give Him everything, He's good in every way. Come on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give Him everything, He's good in every way. He is always there for us. He's good in every way. Pouring out His awesome love. He's good in every way. He fills us up with peace and joy. He's good in every way. He gives us all we need and more. He's good in every way. Come on now, join with Come me. on now, join with me, everybody sing. I'm gonna lift my voice to glorify my King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give Him everything.
King. He is a mighty God and worthy of our praise. We give him everything. He's good in every way. He's good in every way. He's good in every way. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah memelihara kami walaupun dalam masa pandemik seperti ini. Engkau tetap setia Tuhan, Engkau tetap memelihara kami. Hari ini kami ingin merayakan juga kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, kami berdoa untuk negara ini, supaya negara ini juga bisa memperoleh berkat dari-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, quiz time! Quiz hari ini adalah tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia tentunya ya. Oke, pertanyaan pertama. Kapan tepatnya dilaksanakan kemerdekaan Indonesia? 17 Agustus 1945. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa nama kedua proklamator? Siapa? Oh, Soekarno-Hatta. Benar. Wah, pinter-pinter semua. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Di mana dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Di mana? Di Bandung. Bukan di Bandung. Di Jakarta. Iya, benar-benar yang tadi jawab Jakarta siapa sih? Oh, banyak ternyata yang jawab Jakarta. Sekarang pertanyaan nomor 4 dan ini tricky ya. Oke, menurut kalian apa sih arti kemerdekaan? Apa? Aduh, banyak sekali ya ngobrol. Langsung tuh mau dengerin apa sih jawaban kalian tentang pertanyaan langsung tadi arti kemerdekaan. Langsungnya jadi bingung, jawabannya beda-beda. Soalnya semua teriak dari rumah masing-masing sih ya, kan lagi PPKM. Itu ada Denver, anak tetangga Lause. Kita panggil yuk. Kita tanya Denver. Hai Denver, sini. Denver. Langsung mau tanya nih, arti kemerdekaan buat kamu itu apa? Kemerdekaan itu bisa keluar rumah dan bisa sekolah dan bisa bermain dengan teman-teman tidak memakai masker. Oh gitu. Thank you ya Denver ya. Aduh, anak zaman now ya. Kalau ditanya tentang kemerdekaan, jawabannya kemerdekaan keluar rumah. Langsung penasaran lo sama jawaban dari anak-anak zaman dulu tentang kemerdekaan. Kalian penasaran gak sih apa sih kata mereka tentang merdeka itu? Nah, kebetulan nih Lause lagi dikasih pinjam time machine sama tetangga tadi. Nah, kita naik time machine yuk, kita traveling back in time. Seru kan? Yuk ikut semuanya, ikut Lause. Pertama-tama kita ke tahun yang dekat dulu ya. Tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang tahun 2000, lokasi Jakarta, Indonesia. Oh, ada kayak artis K-pop cantik nih. Hai beautiful. Menurut kamu, apa arti kemerdekaan? Kemerdekaan artinya bebas berkreasi, bebas dancing, bebas berekspresi. Merdeka. Merdeka. Thank you ya. Sekarang kita mundur lebih jauh yuk ke tahun 1970. Nah, ini
Jakarta 1970 AD. Oh, itu ada orang-orang lagi demo. Tanya ada anak kembar lagi demo, mau kenalan dulu Hai, kenalan dong. Nama kalian siapa sih? Nama aku Gomez. Nama aku Gomez. Oh, Gomez. Nah, menurut kalian apa sih arti kata merdeka? Menurut Gomez, kemerdekaan itu menentukan nasib sendiri. Menurut Gomez, kemerdekaan itu menentukan hidup sendiri. Oh gitu, terima kasih ya. Lain lagi tuh definisi merdeka tahun 1970-an. Coba sekarang kita ke 1960 yuk. Wah, ini tahun 1960, jadul banget ya Jakarta ya. Ada anak manis lagi sedih kelihatannya. Halo nak, kok sedih? Sebenarnya saya ingin tanya arti merdeka, tapi aduh, kamu lagi sedih gini, kenapa sih nak? Iya, saya lagi merenungkan apa arti merdeka. Dan buat saya, arti merdeka adalah bebas dari kemiskinan. Merdeka! Betul juga ya. Harusnya semua orang bebas dari kemiskinan ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari Indonesia bebas dari kemiskinan. Sekarang kita ke tahun 1945. Yuk. Wah, ini suasana tahun 1945. Lebih jadul daripada tadi 1960 ya. Ada pejuang cilik. Hai, merdeka. Menurut kamu ya, kemerdekaan itu apa sih? Indonesia merdeka dan tidak dijajah sama negara lain. Oke, terima kasih ya pejuang cilik. Aduh, di mana ini? Kok kuno sekali? Aduh, ini mesin waktunya ya langsung jadi terlempar. 13-14 BC kan before Christ. Lokasi Egypt. Aduh, terlempar jauh sekali. Kalau di Egypt berarti langsung mesti blend in loh. Ini kan pakaian modern. Ada pasar. Langsung mau belanja dulu ya. Oke. Nah, sekarang langsung udah bisa blend in di Mesir nih. Itu ada anak kecil. Kita panggil yuk. Nak, sini. Hai, kenalan dong. Nama kamu siapa? Apakah kamu orang Mesir? Shalom, namaku Yehuda. Aku anak orang Ibrani, tapi aku dan keluarga besarku tinggal di Mesir, tepatnya di daerah Goshen. Dan saat ini kami menjadi budak Raja Firaun. Shalom. Oh, jadi kamu keturunan orang Israel. Perkenalkan, nama saya Swati. Wah, pas banget nih saya bisa ketemu dengan kamu. Saya sedang meneliti apa sih artinya kemerdekaan. Bisa nggak kamu jelasin menurut kamu apa arti kemerdekaan? Buat aku, merdeka ya berarti bebas dari perbudakan di Mesir. Merdeka berarti aku dan seluruh keluargaku, orang-orang Israel, bisa kembali ke tanah Israel. Orang tuaku bilang ada bapak namanya Musa yang sedang berupaya menolong kami kembali ke Israel. Kata bapakku, Bapak Musa ini adalah utusan Tuhan yang memang tugasnya untuk membawa kita semua kembali ke tanah Israel. Oh, menarik ya.
Nah, sekarang Ibu pengen tahu, sudah sejauh mana usaha Pak Musa ini membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Sebetulnya aku tidak terlalu mengerti. Yang aku tahu Raja Firaun masih keras kepala, nggak membolehkan kita semua pergi. Padahal Allah sudah mengirimkan 9 tulah agar kami bisa keluar dari Mesir. Tetapi dengar-dengar sih katanya akan ada tulah ke-10 yang lebih dahsyat dari 9 tulah yang sudah terjadi. Oh, pasti itu tulah ke-10 yang mengerikan itu. Aduh, saya tahu. Tulah ke-10 itu paling dahsyat, horrible, mengerikan. Loh, dari mana Ibu tahu? Sini, Ibu bisikin. Ibu kan berasal dari masa depan, dari tahun 2021 sesudah Masehi. Artinya kira-kira 3.400 tahun dari sekarang. Aku nggak ngerti deh. Yang jelas barusan bapakku disuruh oleh Bapak Musa untuk menyembelih domba. Aduh, milih dombanya aja ribet banget. Dombanya mesti tidak bercacat, mesti yang paling baik. Lalu darahnya harus dioleskan di tiang pintu rumah. Katanya untuk menyelamatkan kita dari tulah ke-10 ini. Sebetulnya aku nggak terlalu mengerti bagaimana ya kok darah bisa menyelamatkan kita. Mau Ibu jelasin? Ibu kan lagi traveling back in time nih. Jadi Ibu sudah baca kisahnya di Alkitab, di Keluaran 12. Tapi kayaknya kamu nggak akan ngerti deh ya. Gimana ya? Jadi gini deh penjelasannya ya. Ibu sudah baca di Alkitab tentang darah itu. Darah yang dioleskan itu merupakan simbol atau lambang dari keselamatan yang Allah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan semua keturunannya. Kalau saat ini kalian mau taat dan mengoleskan darah itu, maka Allah akan menyelamatkan kalian bangsa Israel, umat pilihannya. Ya, betul. Aku jadi ingat bapakku pernah mengatakan bahwa arti dari Israel adalah umat pilihan Allah. Dan jadi maksud Ibu, Allah akan menyelamatkan dan memerdekakan kita, bangsa Israel, jika kita taat kepadanya melalui melakukan apa yang Bapak Musa perintahkan. Betul, Yehuda. Tapi aku masih bingung, apa hubungannya dengan darah domba ya? Allah sedang mengajarkan kepada bangsa Israel tentang keselamatan. Kalau saat ini kalian dapat diselamatkan oleh darah domba yang terbaik, yang tidak bercacat, maka nanti bangsa Israel akan tahu bahwa untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Anak Allah yaitu Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah untuk kita manusia yang berdosa ini. Sehingga setiap orang yang mau taat dan menerimanya, maka akan diselamatkan dan dibebaskan dari hukuman dosa. Oh, begitu ya? Rumit juga ya? Mungkin karena ibu ini dari dunia lain, jadi pinter banget. Yehuda. Oh, Bu, maaf ya, itu bapakku sudah panggil-panggil, dan ini sudah sore. Aku mesti pulang. Bye. Shalom. Oke, bye. Nice to meet you, Yehuda. Anak-anak di rumah, Lause juga mau cepat-cepat pergi dari Mesir ini. Sebentar lagi kan ada tulah ke-10, ada malaikat maut yang akan mengambil nyawa setiap anak sulung di Mesir. Semoga orang-orang Israel itu semua taat ya, mengoleskan darah anak domba di tiang rumah mereka, supaya anak-anak sulung Israel selamat. Tapi bagaimana Lause pulang ke 2021 ya? Aduh, what button should I push? Wah, puji Tuhan, akhirnya bisa kembali lagi ke tahun ini, tahun 2021. Aduh, tapi menarik sekali ya perjalanan Lause tadi loh.
terutama waktu di Mesir. Aduh, padahal tadi kan tujuannya hanya mau cari tahu aja tentang arti kemerdekaan. Ternyata sekarang langsung tahu, sekalipun jawaban mereka berbeda-beda, tapi intinya tetap sama, yaitu merdeka adalah kebebasan. Baik bebas dari penjajahan, bebas untuk berekspresi, bebas menentukan nasib sendiri, pokoknya bebas. Tapi, apakah kemerdekaan itu datang dengan sendirinya? Tentu saja tidak, bukan? Tanpa pertolongan Allah, bangsa Israel tidak mungkin merdeka dari perbudakan Firaun di Mesir. Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan melalui kepemimpinan Musa dengan mengorbankan anak domba. Allah juga menolong bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan melalui pengorbanan para pahlawan bangsa. Kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa harus ada yang berkorban untuk setiap kemerdekaan? Gini, seperti kalau kalian sedang bertengkar dengan saudara atau teman kalian kan membutuhkan orang lain untuk dapat menengahi pertengkaran kalian kan? Sekalipun orang ini berisiko terkena dampak dari perkelahian kalian. Nah, anak-anak, di Alkitab juga dituliskan tentang kisah pengorbanan yang begitu besar untuk memperoleh sebuah kemerdekaan. Kalian bisa tebak nggak kisah siapa? Yes, kisah Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita agar kita merdeka. Merdeka dari apa? Dari belenggu dosa. Kita tahu sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, maka seluruh keturunannya sejak lahir sudah dibelenggu oleh dosa. Hanya Kristus anak Allah yang kudus, yang tidak berdosa, tidak bercacat, yang dapat mematahkan rantai belenggu dosa itu dan memerdekakan kita. Untuk memerdekakan kita dari dosa, Kristus mau berkorban menumpahkan darahnya dengan mati di atas kayu salib, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Allah sangat sedih karena harus mengorbankan anaknya satu-satunya agar kita dapat merdeka. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, maka Allah merelakannya. Seperti ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Langsung ulangi sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 1a. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi sekarang ada dua hal yang bisa kita pelajari hari ini ya. Satu, semua kemerdekaan datangnya dari Allah. Dan dua, untuk merdeka harus ada pengorbanan. Jadi kita harus menghargai semua pengorbanan yang dilakukan agar kita dapat merdeka. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merespon kemerdekaan dari dosa melalui pengorbanan Kristus dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai anak-anak Indonesia, kita juga harus menghargai kemerdekaan Indonesia yang Allah berikan melalui pengorbanan para pahlawan bangsa dengan mengasihi bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan cara berdoa bagi bangsa ini dan melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan agar bangsa ini dapat terus maju. Anak-anak, terutama di masa pandemik seperti ini, mari kita doakan bangsa kita agar Tuhan segera melalukan pandemik COVID-19 ini. Kita doakan juga agar Tuhan tolong semua orang yang kesulitan, dan kita juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dengan memberikan makanan, uang, dan juga mendoakan mereka. Jadi, mari kita bersyukur kepada Allah untuk kemerdekaan yang telah Ia berikan. Baik merdeka dari dosa
maupun merdeka dari jajahan bangsa-bangsa lain, sehingga sekalipun saat ini kita mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini, tapi kita dapat yakin dan percaya bahwa Allah telah memerdekakan kita melalui Yesus, dan Dia pasti selalu memelihara kehidupan kita. Dia sanggup membawa kita dan bangsa kita keluar dari kesulitan pandemi COVID-19 ini. Mari kita mau peduli dan senantiasa mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan, kami membawa doa kami kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami. Terima kasih kami sudah merdeka dari dosa, dari hukuman dosa, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Dan juga terima kasih karena bangsa kami Indonesia telah merdeka dari jajahan bangsa lain dengan pengorbanan dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Tolong Tuhan supaya semua orang-orang yang mengalami kesulitan bisa Engkau tolong, bisa menyadari bahwa ada Engkau yang berada di samping mereka untuk menolong mereka Tuhan. Kami mau alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, sampai sini dulu ya. See you later and God bless you. Dan merdeka!